Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam. Dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya. Dari tengah-tengah kerub itu, maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengeluarkan tangannya dari tengah kerub-kerub api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya ke dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Godly Family yang terkasih, bait suci itu menjadi simbol kehadiran Allah di dunia. Di situ tempat Allah bertahta dan menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Inilah yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Allah menyatakan kehendaknya kepada Yeskiel dalam suatu penglihatan. Ia melihat keagungan Allah di atas tahta dari permata yang berkilauan. Dari tahta itu, Allah memerintahkan penghukuman bagi Yerusalem. Allah turun ke bait suci dan memenuhi tempat itu dengan kemuliaannya. Kemudian malaikat melakukan kehendak Allah itu dengan cara mengambil bara api dan memberikannya kepada seorang berpakaian lenan. Itulah api penghukuman Allah yang dijatuhkan kepada setiap orang yang berbuat keji. Lalu Allah meninggalkan bait Allah dengan cara berada di atas sayap malaikat dan dibawa naik. Apakah ini artinya Allah sungguh-sungguh meninggalkan umatnya? Godly Family yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang maha besar. Ia memberikan penglihatan kepada orang yang dipilihnya untuk menyatakan kehendaknya. Ia ingin agar manusia yang lemah tetap dapat memahami kehendaknya. Dulu Allah memerintahkan umat untuk membangun bait suci, supaya mereka dapat beribadah kepadanya di dalam kekudusan dan kelayakan. Namun mereka justru mencemparkan bait suci dengan penyembahan berhala. Padahal Allah yang bertahta di tempat itu merupakan satu-satunya Allah mereka. Dan melalui penglihatan itu Allah ingin menyatakan bahwa mereka telah menolak kehadirannya dengan kekejian mereka sendiri. Ia ingin agar umatnya menggantungkan hidup mereka hanya kepadanya, bukan kepada ilah lain atau benda-benda. Jika tidak, ia akan mendatangkan hukuman. Allah yang meninggalkan baitnya merupakan gambaran hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi Allah tetap bertahta di atas segala sesuatu dan ia tetap melihat kita umatnya. Tetapi kemuliaan Allah tidak lagi terpancar di dalam hidup kita. Hidup sebagai umat Allah perlu dinyatakan dengan menghormati kemuliaannya dan mentaati kehendaknya. Untuk itu kita harus menjalani kehidupan ini hanya untuk menyembah Allah, tanpa ada yang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk kami dapat terus menghormati kemuliaan-Mu. Tolong kami untuk kami terus dapat mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, untuk segala kebaikan, untuk segala apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ingatkan kami dan tolonglah kami untuk kami selalu melihat kemuliaan wajah-Mu dan
untuk kami selalu menyembah Engkau saja, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan tolong kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.